Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat prihatin sekali ya melihat drama atau yang dipertontonkan selama sudah hampir 2 minggu ini. Namun demikian Ibu Eni belum juga mendapatkan haknya, yang dimana saya pribadi sudah berkomunikasi dengan salah satu tim kuasa hukumnya Ibu Eni, yaitu Ibu Seli Manafe, yang saya juga sudah menyampaikan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Eni bahwa saya siap mensupport dalam bentuk apapun terkait dengan kasus atau pelaporan yang saat ini sudah berjalan. Menurut saya, dari kacamata kami selaku orang hukum, tentunya laporan dengan dugaan pasal perzinahan atau perselingkuhan 284 KUHP tentunya banyak sekali hal-hal atau alat bukti yang harus dapat dibuktikan atau dapat dipenuhi sehingga perkara tersebut bisa jalan. Contoh, jadi sekalian saya juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa pasal 284 KUHP terkait dengan perzinahan atau dugaan perselingkuhan itu harus dapat dibuktikan dengan satu, seorang istri atau seorang suami yang sudah menikah itu melakukan pernikahan ya tanpa sepengetahuan istri atau suami yang sah, atau secara diam-diam, atau mungkin bisa dikenal secara siri atau secara terang-terangan. Nah, itu baru bisa dikenakan pasal tersebut. Dan atau ketika seorang suami yang sah atau seorang istri yang sah itu kedapatan di dalam satu ruangan atau di satu kamar hotel ya, sedang melakukan hubungan intim, maka unsur-unsur dari pasal 284 KUHP itu bisa dikatakan terpenuhi. Dan apabila kami menilai dari apa yang tergambar, ini apa yang tergambar ya, apa yang tergambar di video viral selama ini akan lebih cocok ya, akan lebih pas untuk menjerat terutama si orang yang kita duga orang ketiga ini dengan pasal 330 KUHP. Di mana di pasal 330 KUHP itu ya, kita dapat melaporkan TE ya, dengan apa yang seperti dia lakukan di dalam video tersebut. Jadi kami mensupport, kami menyarankan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Eni untuk segera melaporkan TE dengan pasal 330 KUHP. Apa isinya? Mungkin rekan saya Dr. Anwar bisa menjelaskan. Silakan. Ini selamat sore rekan-rekan media. Perkenalkan, sebelumnya saya dengan Dr. Anwar Kadar, salah satu timnya Pak Sunan dan juga dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam. Jadi kalau kita berbicara pasal 330 KUHP, ayat 1 diterangkan bahwa barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dan dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi kalau kita telah dari kata-kata menarik, itu bisa juga kita asumsikan itu dengan mengambil dari membawa, karena kan dia membawa anak daripada Ami ini untuk pergi gitu. Jadi kita bisa asumsikan seperti itu. Baik, seperti itu mungkin. Bang Sunan, ini kan bisa dibilang TE sendiri sebagai tersangka ini kan lagi di Malaysia. Kan harusnya bukannya menjadi DPO dulu ya Bang, karena kan ini kan udah berjalan tapi kan dia tidak pernah muncul lagi ke ke permukaan nih Bang. Ini gimana Bang agar dia bisa muncul lagi? Saya yakin dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya khususnya pasti akan mengambil langkah-langkah yang memang harus ya,
atau dapat diterapkan kepada seorang TE. Ya, kalau dipanggil 1 kali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, ini kita bicara atas laporan yang sudah dilaporkan ya. Itu tentu saja pihak penyidik Polda Metro Jaya dapat menetapkan TE itu masuk dalam daftar pencarian orang apabila memang dari 2 kali surat panggilan itu tidak ada respon yang baik atau tidak ada etikat baik dari seorang TE. Namun demikian, saya melihat kuasa hukum daripada suami Emi sendiri juga saat ini saya lihat sangat percaya diri atas dugaan-dugaan pasal yang dilaporkan. Ya, dugaan-dugaan pasal yang sudah dilaporkan, saya melihat kuasa hukum dari suaminya Emi sangat percaya diri. Karena itu tadi saya bilang, pasal 284 itu tidak mudah untuk dapat dibuktikan. Makanya ini adalah bentuk bentuk kepedulian kami, ya, dan bentuk daripada konkret kami mendukung Emi sebagai seorang ibu yang dipisahkan oleh anaknya. Kami menyarankan tim kuasa hukum Ibu Emi segera bersama Ibu Emi melaporkan pasal 330 KUHP agar supaya dapat lebih cepat lagi TE ya ditangkap, ditahan, atau paling tidak dia bisa menunjukkan, dia bisa menginformasikan di mana keberadaan anak yang di bawah umur tersebut. Karena jelas ancaman pasalnya itu 7 tahun, sehingga pihak kepolisian dapat segera untuk bertindak, ya, menangkap dan menahan. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk kepedulian kami. Kami mencoba menggali, kami mencermati video tersebut, maka dari segi sudut pandang hukum kami, TE dapat dikenakan pasal 330 KUHP. Bang, ini kan baru praduga atau diduga Bang, bahwa dia membawa. Tapi kalau buktinya dia memang ada dalam konteks bapaknya sendiri untuk menyuruh, itu gimana Bang? Oh, nggak bisa. Akan berbeda ketika bapaknya yang menggendong. Ya, kalau bapaknya yang menggendong, kita tidak bisa menggunakan pasal apapun karena itu darahnya. Tapi kalau dia diutus, Nggak bisa, nggak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi hukum itu tidak mengenal alasan tersebut. Dia nggak akan bisa bilang, oh saya disuruh bapaknya. Nggak bisa. Kebetulan saya ada beberapa pengalaman kasus-kasus seperti ini. Jadi ketika seorang bapak atau seorang ibu menggunakan tangan orang lain untuk mengambil putra-putrinya secara paksa atau melawan hukum, membawa, itu dapat dikenakan si pelakunya. Nah, dalam hal ini kami menduga pelakunya yang terekam jelas di gambar, tentunya sudah berkali-kali kita amati, ya adalah si TE.